Ayah, kenapa kamu ke kota tanpa memberi kabar? Bukankah tahun baru akan segera tiba? Aku dengar kamu sudah punya pacar. Sebagai ayahmu, bagaimana mungkin aku tidak datang menjenguk? Sekalian memimpin upacara pernikahanmu? Ayah, asal kamu tidak membuat kekacauan bagiku sudah cukup bagus. Kamu ada di mana? Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Dasar anak nakal, beraninya kamu meremehkan ayahmu? Sudahlah, lanjutkan urusanmu. Aku akan berkeliling sendiri. Oke, tutup dulu teleponnya. Halo Tuan Chen, Sudah berumur begini masih saja membuat khawatir. Pergi siapkan mobil khusus. Aku sendiri yang akan pergi menjemputnya. Tuan Chen, tahun baru sudah dekat. Malam ini keluarga kerajaan negara Ou telah menyelenggarakan sebuah pesta musik yang megah untuk Anda. Nanti, akan ada para maestro musik paling populer di dunia yang hadir. Bagaimana? Apa perlu bersiap-siap sebelumnya? Tidak ada waktu. Urusan sebesar apapun tidak ada yang lebih penting daripada menyiapkan hadiah pertemuan untuk calon menantuku nanti. Bertahun-tahun ini, demi mendidik anak nakal itu, aku berpura-pura menjadi petani biasa. Memberinya serangkaian pelajaran hidup yang sulit. Untungnya dia berhasil mewarisi bakat musikku, menjadi pianis yang luar biasa, dan juga memberikan keturunan bagi keluarga Chen. Sudah saatnya juga aku memberitahunya yang sebenarnya. Tak disangka di tempat seperti ini, masih ada orang yang main piano. Hanya saja, kemampuannya masih agak kurang. Wah, hebat sekali. Kak Lili, kamu benar-benar luar biasa. Konser musik malam ini, entah berapa banyak perhatian kaum bangsawan yang akan tertarik. Apa artinya bangsawan? Setelah malam ini, aku Sun Li akan jadi yang terpopuler. Mainnya memang cukup bagus. Akung sekali kemampuan dasarnya kurang kuat. Terlalu ingin menonjolkan diri, sampai-sampai suara pianonya kehilangan makna ekspresi yang seharusnya. Sayang sekali, sangat diagungkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya lewat. Silakan lanjutkan, anggap saja aku tidak bicara apa-apa. Berhenti. Setelah bicara sembarangan ingin pergi begitu saja, mana bisa semudah itu? Di depan begitu banyak orang membuat nona muda ini malu. Dan masih ingin lari? Sudah dibilang berhenti. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah tunangan pianis terkenal Wan Cheng, yaitu Chen Fei. Atas dasar apa kamu menilainya? ternyata dia keluarga Master Chen. Ini akan gawat sekarang. Tentu saja. Maksudmu, dia adalah tunangannya VR? Feier? Nama kecil Master Chen itu? Memangnya boleh kamu sebut? Kamu. Kenapa kamu? Gunakan matamu dan lihat baik-baik. Sekarang, yang ada di hadapanmu ini adalah sosok yang akan menjadi calon istri Master Chen Sun Li. Jika kamu tahu diri, cepatlah berlutut dan minta maaf padaku. Kamu ingin aku berlutut dan minta maaf padamu? Baiklah, aku baru saja kembali ke negara ini, tapi bocah Chen Fei itu malah memberiku kejutan sebesar ini. Apa maksudmu? Jangan bilang kamu kenal Chen Fei? Bagaimana mungkin dia mengenalnya? Kak Lili, jangan sampai tertipu olehnya. Orang seperti dia, setiap harinya hanya tahu cara bicara omong kosong. Aku rasa, bahkan pakaian yang ia pakai pun hanyalah barang tiruan. Kamu benar juga. Kalau mau selamat, seperti yang kukatakan tadi, cepat lakukan sekarang. Sudahlah. Tadi itu, memang aku yang terlalu banyak bicara. Aku minta maaf kepadamu, biarlah urusan ini selesai sampai di sini. Selesai begitu saja? Apa ucapanku yang tadi kurang jelas atau kamu sudah tuli? Yang aku katakan adalah, suruh kamu berlutut, lalu minta maaf. Tak apa kalau tidak mau minta maaf. Tapi jangan sekali-kali menghindar dari tamparan ini. Berani sekali kamu mendorongku. Kamu berani mendorongku? Tuan Chen, kamu tidak apa-apa? Baiklah, kamu ternyata membawa pembela. Wanita kurang ajar, apa kamu tahu siapa aku? Lalu, apakah kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Dia hanyalah orang tua yang sok tahu dan sok hebat saja. Jika bukan karena aku memiliki jamuan makan malam penting hari ini, apa kalian pikir? Setelah menggangguku, kalian bisa melarikan diri? Kebetulan sekali, hari ini, aku juga harus menghadiri makan malam. Jika dugaanku tidak salah malam ini, kita akan segera bertemu kembali. Apa maksudmu? Ayo pergi. Jika dia benar calon menantuku, maka aku harus membereskan kekacauan ini.
Sedang berakting apa kalian? Belum pernah ada yang berani melawanku. Aku harus menuntut balas. Kak Lily, jangan khawatir. Tadi aku sudah mengambil foto orang itu. Aku akan mengunggahnya ke internet sekarang. Beberapa ratus pengikutmu pasti tidak akan tinggal diam. Kerja bagus. Inilah balasan karena menyinggung diriku. Teman-teman semuanya, tolong bantu aku mencari keadilan. Sayang, kenapa kamu datang ke sini? Aku mencari ayahku. Lokasinya menunjukkan dia ada di sini. Di mana dia? Kenapa ayah bisa ada di sini? Sayang, apa kamu tidak salah lihat? Tidak mungkin salah. Jelas sekali lokasinya menunjukkan ada di sini. Aneh. Kenapa teleponnya juga tidak diangkat? Benar juga, jika paman benar-benar ada di sini, dengan auranya itu Kak Lily, seharusnya kita bisa langsung mengenalinya. Aura? Ayahku itu hanya seorang petani. Seumur hidup tidak pernah keluar dari desa. Aura apa yang dia punya? Aku hanya khawatir dia akan tersesat. Makanya aku lari terburu-buru ke sini. Aku hampir mengira itu si tua bangka tadi. Untunglah aku hanya terlalu banyak pikiran. Sayang, kamu sendiri yang bilang ayah baru saja sampai di kota ini, pasti sekarang dia sedang jalan-jalan di suatu tempat. Sekarang sudah tidak pagi lagi, ayo kita segera pergi ke perjamuan musik. Baiklah, Ayo pergi. Ini telepon dari Tuan Muda. Kenapa Anda malah mematikannya? Anak durhaka itu. Sejak kecil aku sudah mendidiknya, jangan sampai ditipu wanita. Dia malah bersama wanita macam itu. Beritahu semuanya, malam ini aku akan menghadiri perjamuan musik, siapkan setelan pakaian untukku. Aku malah menantikannya. Reaksi wanita itu setelah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Baik. kenapa orang itu sangat mirip dengan ayahku? Sayang, kan kamu sendiri yang bilang ayah kita hanya seorang petani, mana mungkin ada kesempatan naik mobil mewah seperti itu? Sudahlah sayang, ini sudah tidak pagi lagi, mari kita segera pergi. Ayo pergi. Apakah ini pertemuan kelas atas itu? Kak Lily, aku benar-benar mendapatkan banyak wawasan berkatmu. Lihatlah dirimu yang tak punya harapan itu. Setelah ini acara semacam ini akan jauh lebih banyak lagi. Maafkan aku, mohon maaf. Kamu? Apa kamu buta? Kedua tanganku ini sudah diasuransikan senilai 8 juta dolar, sebuah asuransi dengan harga yang sangat tinggi. Jika sampai tergores atau terbentur, meskipun kamu dijual, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Benar sekali. Nanti Kak Lily, kami akan mengandalkan kedua tangan ini untuk bermain piano. Sudahlah, syukurlah Anda tidak terluka. Biar aku bantu mengambilnya. Biar aku saja. Coba Anda lihat, biar aku saja yang mengerjakannya. Kemarilah, biar aku bantu. Jangan ikut campur dulu, biarkan aku saja. Ayah? Ayah, Aku sudah berdandan seperti ini. Kamu masih mengenaliku. Ayah, meskipun penampilanmu berubah drastis, aku akan selalu bisa mengenalimu. Sedang apa ayah kemari? Kenapa berpakaian seperti ini? Dasar anak nakal, kamu pikir aku siapa? Aku kan baru saja sampai di kota. Lagi pula, aku tidak biasa berdiam diri saja, jadi aku mencari sesuatu untuk dikerjakan. Lalu siapa dia? Ayah? Dialah orang yang pernah kuceritakan padamu, calon menantumu. orang ini kenapa rasanya pernah kulihat? Benar saja, ternyata dia wanita yang sangat licik. Jadi kamu adalah Lier? Halo, aku adalah ayah dari Chen Fei. Senang bertemu dengan paman. Sayang, kamu temani ayah mengobrol dulu ya. Aku mau ke toilet sebentar. Ayah, kenapa ayah punya janggut? Anak nakal, ternyata kamu bisa langsung mengenaliku. Sangat kotor. Tidak kusangka, ayah dari Chen Fei ternyata memang berasal dari desa. Kak Lily, kamu sudah berusaha susah payah masuk ke lingkungan kelas atas. Jika orang lain tahu, kamu punya ayah mertua dari desa, bukankah harga dirimu akan hancur seketika?
Benar-benar anakku. Cepat kemari. Ada apa sebenarnya? Ayah, ayah tahu hari ini hari apa? Memangnya hari apa? Hari ini adalah perjamuan musik yang disiapkan untuk master musik papan atas, Tuan Chen. Kedatanganmu ke sini hanya membuatku malu di depan umum, kan? Anak nakal? Perjamuan musik? Mana mungkin bisa berjalan tanpaku? Kamu tidak sedang sakit, kan? Perjamuan musik ini disiapkan untuk Tuan Chen, bukan untukmu. Iya, nama kalian memang sama, tapi dia adalah master musik ternama yang tak tertandingi, dan juga seorang jenius bisnis, sedangkan ayah hanyalah seorang petani. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau Tuan Chen yang mereka bicarakan itu? Bukanlah aku? Ayah? Tentu saja bukan ayah. Semuanya harap tenang. Hari ini adalah pesta penyambutan untuk Master Chen. Siapapun yang tidak berkepentingan silakan segera tinggalkan ruangan. Nenek? Dia adalah ayahku. Ayahmu, Chen Fei. Ini bukan pertama kalinya kamu menghadiri acara seperti ini. Apa kamu tidak mengerti aturan dasar? Bagaimana bisa kamu sembarangan membawa keluarga masuk ke sini? Segera bawa dia pergi. Ayah, cepatlah pergi dari sini. Apa ayah benar-benar ingin membuatku malu? Apa kalian yakin? Ingin mengusirku keluar? Master Chen. Master Chen? Ingat ya, malam ini Tuan Chen akan menghadiri perjamuan, tetapi dia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Lalu bagaimana cara aku bisa mengenali Tuan Chen? Anda hanya perlu tahu bahwa Tuan Chen akan memakai janggut palsu. Gawat, Tuan Chen pernah berpesan untuk tidak membocorkan identitasnya. Bagaimana aku bisa lupa? Master Chen? Master Chen, memanggilmu? Aku? Ya, Dalam acara seperti ini, gelar master ini sepertinya belum layak untukku. Duh, suamiku, kamu tidak salah dengar? Nyonya besar memang memanggilmu Master Chen. Kami semua mendengarnya kok. Sepertinya kamu selangkah lebih dekat untuk menjadi tokoh hebat seperti Tuan Chen. Wah, hebat sekali. Nyonya besar terlalu berlebihan. Tuan Chen adalah idolaku, aku masih jauh dibandingkan dia. Hampir saja, untung saja bisa beralasan. Itu tidak berlebihan. Karena dia adalah ayahmu. Biarkan saja dia menetap di sini. Ingatlah untuk merawatnya dengan baik. Baiklah, Dengar itu? Ini semua berkat suamiku, makanya kamu boleh tinggal. Diamlah yang tenang, jangan membuat masalah, biar tidak diusir orang. iya, baik. Oh ya, tadi saat aku ke toilet, tidak sengaja membuat lantainya kotor. Jadi tolong bapak yang sudah tua ini, pergi dan ke lantainya sampai bersih. Lily, apa yang kamu katakan? Dia itu ayahku? Sudahlah, tidak apa-apa, tidak masalah. Sebagai petugas kebersihan, memang harus sadar akan tugasnya. Kalian tontonlah pertunjukannya. Aku akan segera kembali. Ayah, Hei, ingat, tinggal yang bersih ya. sudahlah. Dasar sampah tidak tahu diri, beraninya muncul di perjamuan Tuan Chen. Tunggu perjamuan ini berakhir. Aku akan membuang orang tua tidak berguna ini kembali ke kampung halaman. Selanjutnya mari kita saksikan permainan biola oleh Tuan Zhou. Mengapa bunga-bunga begitu merah? Sepertinya Tuan Chen tidak akur dengan menantunya. Pantas saja dia harus menyembunyikan identitasnya. Bisa menikah ke dalam keluarga kaya raya adalah impian setiap gadis. Namun dia malah tidak menyadarinya. Dasar bodoh. Tuan Chen. Tuan Chen, penata rias sudah siap. Beritahu semuanya. Sebentar lagi, aku akan naik ke panggung untuk memainkannya sendiri. Mari kita mulai. Semuanya, izinkan aku memberitahu kalian sebuah kabar yang sangat luar biasa. Bintang utama jamuan musik hari ini, Tuan Chen telah hadir di lokasi. Dan dia telah memutuskan secara mendadak untuk naik ke panggung dan memainkan lagu Simfoni Eroica secara langsung. Silakan naik ke panggung. Bagaimana mungkin? Tuan Chen itu kan tidak pernah sekalipun tampil di hadapan publik. Jika Tuan Chen benar-benar bermain secara langsung, maka hidupku ini tidak akan sia-sia lagi. Katanya tidak ada seorang pun yang pernah melihat rupa dari Tuan Besar Chen. Entah apakah hari ini aku punya kesempatan untuk melihat wajah aslinya. Sayang, kamu dengar itu? Tuan Chen ternyata akan datang, bahkan dia akan bermain secara langsung. Ini kesempatan yang sangat langka, aku harus merekam seluruh prosesnya. Ini juga pertama kalinya aku bertemu dengannya. Asalkan bisa mendengarkan satu lagu saja, itu akan sangat bermanfaat seumur hidupku.
Sudah dimulai. Nada ini, pastinya ini benar-benar Tuan Chen. Tidak heran dia disebut Tuan Chen, ini bukan sekadar permainan, tapi ini adalah sebuah penguasaan terhadap musik. Suara ini terkadang bagaikan ribuan tentara berkuda, terkadang bagaikan sambaran petir, benar-benar ahli papan atas. Keahlian ini, jika kita semua digabung menjadi satu, sepertinya masih tidak ada 1/10-nya dari dia. Aku merasa sangat tidak sebanding. Sudah selesai, tapi aku masih belum puas mendengarnya. Anda bisa mendengarnya sekali lagi, meskipun hanya 2 detik lebih lama. Tiada sekarang pun aku rela. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi saja, aku hampir saja mencapai pencerahan. Beginikah rasanya level kelas atas? Aku benar-benar tidak akan pernah bisa mengejarnya. Hei, cepat. Ini adalah sebuah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika saja aku bisa mengatakan satu kalimat itu kepada Tuan Chen, harga diriku setidaknya akan naik 10 kali lipat. Cepat. Tuan Chen, namaku adalah Sun Li. Aku adalah penggemar setiama. Bisakah aku melihat wajah aslimu? Lily, jangan menyinggung Tuan Chen. Aduh, minggir sana. Ayah, Kamu? Mana mungkin? Chen Fei, bukankah kamu bilang ayahmu hanyalah seorang petani? Bagaimana bisa dia adalah Master Chen? ini aku juga tidak tahu. Ayahku itu sudah menjadi petani seumur hidupnya. Tidak mungkin. Jangan-jangan sejak saat itu dia sedang mengujiku. Waktu itu aku memperlakukannya begitu. Jika dia benar-benar Master Chen, dia pasti tidak akan melepaskanku. Kak Lily, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baru begini saja sudah tidak tahan? Ini hanyalah sebuah awal kecil saja. Sebelum VR benar-benar melihat wajah asli wanita ini, aku belum boleh membongkar identitasku. Jangan bongkar identitas Tuan Chen. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Tadi hanya sebuah kesalahpahaman. Tuan Chen mengirim pesan kepada aku. Dia bilang dia tiba-tiba berubah pikiran dan tidak bisa datang. Ini semua salahku yang terlalu sok tahu. Sampai mengira orang di atas panggung ini sebagai Tuan Chen. Aku mohon maaf kepada Anda semua. Dia bukan Master Chen. Sudah kubilang, dengan kedudukan dan kemampuan Master Chen, bagaimana mungkin dia muncul di acara seperti ini secara mendadak? Sekarang kalau diingat lagi, permainannya juga tidak seberapa. Jika Master Chen yang asli ada di sini, dia pasti akan bermain 10 kali lipat lebih baik. Ternyata dia sama sekali bukan Master Chen yang hebat itu. Sepertinya apa yang dikatakan Chen Fei benar, dia hanyalah orang kampung yang pandai bergaya saja. Aku memang bukan seorang Master Chen. Tadi aku hanya menyadari bahwa piano di atas sana kotor, dan niat baikku hanya ingin mengelapnya. Tak disangka, hal itu malah menimbulkan kegemparan seperti ini. Dia tentu saja bukan Master Chen. Lagi pula 1 detik yang lalu, dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Yang kotor. Bersih. Pantas saja terlihat sangat familiar. Chen Fei, bukankah ini ayahmu? Hahaha. Dia benar-benar bukan Master Chen. Chen Fei, tidak masalah jika kamu membawa ayahmu ke sini, tapi kamu berani memalsukan identitas sebagai Master Chen. Kamu harus bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Di acara perkumpulan kaum elit seperti ini, mana boleh orang kampung membuat kekacauan? Bukankah itu akan menurunkan derajat kita semua? Keamanan? Di mana pihak keamanan? Bukan begitu? Kalian dengarkan aku dulu. Ini hanya salah paham. Ini salah paham. Jangan dorong aku. Jangan dorong. Pelan-pelan dorongnya. Ayah, tahukah? Ayah, seberapa besar masalah yang ayah buat? Kenapa ayah tidak tinggal tenang saja di kampungan? Kenapa malah datang ke sini mengacaukan semuanya? Tahukah ayah, berapa banyak yang putramu ini perjuangkan untuk masuk ke kalangan elit, dan berapa banyak pengorbanan yang kuberi? Sekarang hanya karena kedatangan ayah, semuanya sudah hancur oleh ayah. Nak, apa memang separah itu? Nenek itu, bukankah tadi dia memanggilmu Master Chen? Ayah masih berani mengungkit soal Master Chen? Untungnya hari ini dia tidak datang. Jika sampai menyinggung orang sehebat beliau, hidupku akan berakhir selamanya. Tuan Chen ini, apa benar-benar berlebihan seperti yang kamu katakan? Ah, sudahlah. Aku tidak ingin berdebat dengan ayah. Aku tanya, dari mana ayah dapat pakaian ini? Lalu, bagaimana bisa ayah bermain piano? Main piano? Mana mungkin aku mengerti hal sekeren itu. Baju ini dipinjam dari penyewaan. Soal bermain piano, tadi itu aku hanya memutar musik lewat ponsel. Kamu, Ayah benar-benar bernyali besar.
Apakah kamu sudah puas mengacau? Jika sudah puas, aku minta tolong kepada Anda untuk menyerah kembali ke kampung. Sudah cukup marahnya? Jadi sebaiknya Anda yang sudah tua ini hanya saja kembali ke desa. Bukan begitu. Menantuku, bagaimana mungkin kamu bisa bicara seperti itu? Di mana letak kesalahanku? Anda itu hanyalah seorang petani, tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Tinggal di sini. Bukan hanya tidak bisa memberikan Chen Fei bantuan apapun, malah hanya akan membuatnya malu. Apa Anda ingin semua orang tahu bahwa Chen Fei memiliki ayah seperti Anda? Aku, Kalau aku jadi Anda, aku akan berinisiatif memutuskan hubungan dengan putraku sendiri. Sudah tahu tidak berguna? Jangan sampai menjadi beban bagi keturunan. Nak, kamu tidak berpikir seperti itu juga kan? Ayah, Oh, aku mengerti. Baiklah, semua ini salahku yang sudah tidak berguna ini. Aku akan pergi. Seharusnya sudah pergi dari tadi. Diam di sini pun tidak ada gunanya. cukup. Lily, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ayahku sebelumnya, tapi hari ini kamu berkali-kali menyerangnya di depan umum. Apa kamu pikir aku tidak melihatnya? Memang, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi bukan tempatmu untuk merendahkannya. Sekarang juga minta maaf kepadanya. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Segera, sekarang juga. Kamu. Aduh. Perutku sangat sakit. Aduh, bayiku Akung. Kak Lili, kamu tidak apa-apa? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu kata dokter? Kak Lili tidak boleh kelelahan dan stres. Jika tidak, dia bisa kehilangan anaknya. Apa kamu tahu itu? Aduh. Ayah, bagaimana kalau ayah minta maaf pada Lily? Anakku, ayahmu inilah yang menjadi korbannya. Aduh, sakit sekali. Aduh. Sudah dalam keadaan seperti ini, apa ayah masih tidak menginginkan cucu? Aku. Aduh. Baik, cepat telepon seseorang. Ayo bawa ke rumah sakit. Benar, aku akan telepon sekarang, memanggil ambulans. Tidak perlu. Aku merasa sudah jauh lebih baik. Kian, tolong carikan taksi dan bantu aku pulang untuk istirahat. Baik. Ayo pergi. Begitu bilang ingin ke rumah sakit, dia langsung buru-buru pergi. Mungkinkah dia sama sekali tidak mengandung? Anakku, dari mana kamu bisa menemukan menantu sehebat ini? Tiba-tiba saja membawa kabar gembira tentang kehamilan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ayah, sebenarnya, aku tidak terlalu mengenalnya. Ini hanya kesalahan setelah mabuk, lalu jadinya seperti ini. Sepertinya, masalahnya tidak sesederhana itu. Anakku yang malang, bisa saja kamu dijebak oleh seseorang. Anakku, wanita baik di dunia ini, ada banyak sekali. Untuk apa kamu terpaku hanya pada satu orang? Terlebih lagi, wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Besok ada sebuah acara lelang yang akan dihadiri oleh banyak selebritas dan orang penting. Jika di sana kamu menyukai salah satu wanita dari keluarga terpandang, pilihlah sesukamu. Hah? Ayahmu ini akan membantumu mencarikan jodoh. Ayah, sudah berapa kali ku bilang? Jangan sembarangan memungut kartu-kartu kecil di lantai. Aku. Ini adalah tiket masuk acara lelang Jiahao. Ayah, dari mana ayah memungut benda ini? Ayah harus segera mengembalikannya. Jangan menambah masalah untukku. Dasar anak nakal. Apa kamu meremehkan ayahmu ini? Ingat ya, besok datanglah tepat waktu ke acara lelang. Aku akan memulainya lebih awal dan meminta para bintang cantik itu untuk berdandan dengan sangat rapi. Lalu kamu boleh memilih sesukamu, bebas memilih siapapun. Aku pergi dulu. Gawat. Ayah benar-benar sudah tidak waras. Kak Lili, sudah tidak ada orang di sini. Tidak perlu berpura-pura lagi. Ini semua gara-gara si orang kampung itu. Ternyata dia adalah ayahnya Chen Fei dan sudah berkali-kali mencari gara-gara dengan kita. Hingga kita diusir keluar. Wajah kita benar-benar dipermalukan. Aku sudah bersusah payah mendapat kesempatan untuk masuk ke lingkungan kelas atas. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi batu sandunganku. Meskipun kamu bicara begitu, tapi Kak Lili, mengenai masalah kehamilan palsumu itu, kalau sampai ada yang tahu, aku punya satu cara. Aku tahu sebuah tempat. Di sana ada berbagai macam tipe model pria. Tidak hanya tampan, tapi badannya juga sangat atletis. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Ya ampun, bukankah ini agar kamu bisa segera hamil beneran? Lagi pula, Chen Fei tidak mau menyentuhmu. Suatu saat nanti, kebohongan ini pasti akan terbongkar juga. Tenang saja. Nanti kalau bayinya sudah lahir, tidak akan ada yang tahu dia mirip siapa.
Pak sopir, putar balik pergi ke klub White Horse. Bagaimana hasil penyelidikan yang aku minta? Tuan Chen, situasinya persis seperti dugaan Anda. Sunli sama sekali tidak hamil. Sebelum dia mengenal Tuan Muda, dia hanyalah seorang wanita penghibur. Selain itu, informan baru saja memotret. Dia pergi ke klub White Horse. Ini foto-fotonya. Dilihat dari sini, dia hanyalah seorang wanita panjat sosial yang palsu. Sepertinya, masalahnya tidak sesederhana itu. Kami juga menemukan bahwa dia baru saja menerima sejumlah dana dari luar negeri. Pihak pengirimnya adalah musuh bebuyutan Anda. Kamar dagang Black Dragon. Kamar dagang Black Dragon? Ini jelas ditujukan kepadaku. Tak kusangka meskipun aku sudah kembali ke negara ini, orang-orang ini masih terus mengejarku tanpa henti. Industri kamar dagang Black Dragon ada di seluruh dunia. Aset mereka sudah melebihi $1 triliun. Dan lagi, mangsa yang mereka incar. Sampai saat ini tak ada satupun yang selamat. Pihak kita, Grup Wanlong, sama sekali bukan tandingan mereka. Bagaimana kalau Anda sembunyi saja dulu sementara waktu? Sembunyi? Aku sudah berada di negara ini, aku mau sembunyi kemana lagi? Kali ini, bukan hanya aku tidak akan sembunyi, tapi aku akan menjadikan tempat ini sebagai tempat penghabisan bagi kamar dagang Black Dragon. Bukan begitu, ya. Apa ayah punya uang? Hanya dengan 2 tiket masuk yang dipungut sembarangan di jalanan, ayah benar-benar berani masuk ke sana? Bukankah ini hanya sebuah pelelangan? Itu tidak akan menghabiskan banyak uang. Tidak banyak uang? Apa ayah dengar sendiri apa yang sedang ayah katakan? Lagi pula, bukankah aku sudah membelikan pakaian baru untuk ayah? Kenapa ayah memakai lagi pakaian orang desa itu? Tolong jangan bikin aku malu, ya? Jas setelan itu, bukannya sudah dikembalikan? Pakaian yang kamu berikan, aku tidak terbiasa memakainya. Lagi pula, aku kesini bukan untuk membeli barang. Aku datang untuk mencarikan pasangan. Ayah, Ayo pergi. Ayo jalan. lelang tingkat atas ini, suasananya memang sangat berbeda. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Bocah bodoh, ikutilah ayahmu, maka wawasanmu akan terbuka lebar. Ayah, lihat itu, lihat. Bukankah itu aktris terkenal Shen Ruyan? Aku hanya pernah melihatnya di televisi, ternyata dia juga datang ke sini. Kamu menyukainya? Akan kuperkenalkan kepadamu. Xiao Shen. Xiao Shen. Ayah? Melihatnya saja sudah cukup, kenapa ayah benar-benar memanggilnya? Kenapa panik? Sebentar lagi dia juga akan memanggilku Paman Chen. Ayah, Paman Chen. Anda kenal dengan ayahku? Tentu saja kenal Paman Chen, tapi Kenapa dia bisa kenal ayah? Mungkinkah karena di pesta musik waktu itu, setelah kejadian memalukan itu, ayah jadi terkenal? Xiao Shen, ini putraku. Dia sangat menyukaimu. Halo, Nona Shen, namaku Chen Fei. Bisakah ayah menjaga perkataan sedikit? Jangan memanggilnya Xiao Shen terus. Selain aku merasa tidak sebanding dengannya, saat ini Lily sedang mengandung. Bagaimana mungkin aku di luar sini, bersama dengan wanita lain? Kamu yakin bayi yang dia kandung adalah anakmu? Lihatlah baik-baik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa dia bermesraan dengan pria lain? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa bermesraan dengan pria lain? Ini, apakah ini hanya kesalahpahaman? Tuan Chen. Itu tidak ada apa-apa. Para hadirin sekalian yang terhormat, harap menempati tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, lelang kali ini resmi dimulai. Lelangnya sudah dimulai. Ayo, kita duduk dulu. Nanti jangan asal bicara ya, tempat ini berbeda dengan di desa. Baiklah. Ayah paham harus bagaimana. Berikutnya, mari kita sambut item pertama kita. Sebuah porselen Jun glasir biru langit dari dinasti Song. Seperti kata pepatah, memiliki harta yang berlimpah, tak sebanding dengan satu keping porselen Jun. Harga pembukaan adalah $2 juta. Item pertama saja sudah semahal ini. Sepertinya ini memang bukan tempat yang pantas aku datangi. 500 juta? Bukan begitu, ayah. Bagaimana perkembangannya? Semuanya berjalan lancar? Chen Fei sudah lama berada dalam genggamanku.
Bulan depan pernikahan akan berlangsung dengan lancar. Omong kosong. Apa kamu tidak tahu? Dia sedang bersama wanita lain sekarang. Aku memintamu untuk terus mengikutinya. Tapi kamu malah keluyuran di luar. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku beri waktu 1 jam. Segera pergi ke pelelangan sekarang juga. Tambah 1 gelas lagi. Ini semua karena ide darimu. Kenapa tidak segera panggil taksi? Tuan ini memberikan tawaran $2.500.000. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi lagi? $2.800.000. Aku tawar 600 juta. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak ikut menawar lagi? Lagi pula kita sudah terlanjur sampai di sini. Mari kita ikut meramaikan suasana saja. Tidak. Apa maksudmu meramaikan suasana? Pada akhirnya aku yang membayar semuanya. Apa kamu pikir uangku jatuh begitu saja dari langit? Tidak apa-apa, karena Paman Chen menyukainya, aku akan membelinya sebagai bentuk perhatianku. Aku tawar 1 miliar. Nona Shen memberikan tawaran 1 miliar. 1 miliar 1 kali. 1 miliar 2 kali. Tidak apa-apa, karena Paman Chen menyukainya, aku akan membelinya sebagai tanda hormat. Aku tawarkan 1 miliar. Nona Shen menawar 1 miliar. 1 miliar 1 kali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Terjual. Coba lihat dia. Memang Xiao Shen yang paling baik padaku, sedangkan kau, lihat saja dirimu. Andai saja aku punya menantu seperti Xiao Shen, pasti sangat menyenangkan. Nona Shen, apa Anda benar-benar ingin memberikannya pada ayahku? Meskipun ini bukan barang yang sangat berharga, jika Paman Chen tidak keberatan, tentu aku bersedia memberikannya. Bukan begitu? Bukankah ini sangat mahal? Ayahku itu orang kasar. Dia tidak akan bisa menikmati barang sehalus ini. Orang kasar? Sepertinya Tuan Chen mungkin. Apakah ayahku memang punya pengaruh sebesar itu? Benarkah ini? Mari kita mulai barang lelang kedua kita. Ini adalah sebuah karya kaligrafi yang baru ditemukan. Konon ini adalah karya terakhir Qi Baishi sebelum beliau tiada. Ini adalah sebuah harta karun langka. Harga awal 1,6 miliar. Aku tawar 40 miliar. 46 miliar. 60 miliar. Sepertinya untuk barang ini, Shen Ruyan bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Besar Shen akan merayakan ulang tahun besarnya. Hal yang paling beliau sukai sepanjang hidupnya adalah kaligrafi karya Qi Baishi. Shen Ruyan sebagai cucu, keagungannya, sudah sepantasnya membelinya demi menyenangkan sang kakek. Aku tawar 35 juta dolar. Apa? Kau tawar 61 miliar? Nona Shen, aku tahu kamu menginginkan barang ini, tapi akung sekali, barang ini harus menjadi milikku. Anakku, hari ini ayah akan memberimu pelajaran. Mengajarimu cara yang benar untuk mengejar wanita. Aku tawarkan 200 miliar. Putraku, ayah akan memberimu sebuah pelajaran hari ini. Mengajarimu cara yang benar untuk mendekati wanita. Aku tawar 200 miliar. 200 miliar? 200 miliar? Apakah ini serius? Ini adalah lelang Jiahao. Siapa yang berani bercanda di tempat ini? Kecuali kalau dia sudah bosan hidup. Ayah? Apa ayah sudah gila? Ayah tahu 200 miliar itu sebanyak apa? Bahkan jika aku menjual rumah, mobil, dan segalanya, masih belum cukup untuk mengumpulkan 200 miliar ini. Bukankah ini Chen Fei? Si pianis maestro itu, bintang baru dari Wan Cheng. Siapa sangka, dia punya ayah yang sangat tidak masuk akal. Uang tunai 200 miliar, bahkan bagi kami pun, sulit untuk dikumpulkan dalam waktu singkat. Apalagi bagi anak muda baru ini. Masalah datang dari mulut, sekali harga sudah disebutkan, dan tidak bisa membayar uangnya, masalahnya akan menjadi besar. Aku sudah bilang jangan datang. Jangan datang. Tapi ayah malah keras kepala. Sekarang begini jadinya, 200 miliar? Kali ini kita benar-benar habis. Lihatlah dirimu yang tak punya nyali itu. Bukannya cuma 200 miliar, itu hanya pengeluaran selama 1 bulan. Situasinya sudah begini. Ayah masih saja membual di sini. Kamu, Paman Chen, Anda menghabiskan terlalu banyak uang. baru saja kamu memberiku sebuah hadiah, jadi sudah sewajarnya aku membalasnya. Inilah yang disebut saling membalas budi. Terlebih lagi, untuk hadiah ini, aku memberikannya padamu atas nama putraku. Anggap saja ini hadiah perkenalan. Aku tawar 240 miliar.
Aku tawar 240 miliar. Aku tawar 240 miliar. Bukankah ini Wang Tianlai, Presiden Wang? Pemilik grup Wanlong yang bernilai ratusan miliar, penanggung jawab wilayah Wancheng. Tokoh hebat seperti ini, bagaimana bisa tiba-tiba datang berkunjung? Benar juga ya. Kenapa dia bisa datang? Untung saja Presiden Wang datang. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar tidak bisa membereskan kekacauan ini. Baguslah kalau begitu. Ada yang membayarnya, jadi aku tidak perlu ikut menawar lagi. Bukan itu? Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah penanggung jawab cabang grup Wanlong, Presiden Wang, kekayaannya mencapai puluhan miliar dolar. Kamu ingin dia yang membayar untukmu? Bukankah ini memberinya kesempatan untuk pamer? Kalau begitu, dia seharusnya berterima kasih padamu. Presiden Wang menawar 240 miliar. Apa ada tawaran yang lebih tinggi? 240 miliar satu kali? 240 miliar dua kali? Presiden Wang sudah bicara. Siapa yang berani bersaing dengannya? 240 miliar tiga kali? Terjual? Tidak diragukan lagi, Presiden Wang memang kaya raya dan murah hati. 240 miliar, baginya semudah menyiram air. Sampai membuat Presiden Wang datang sendiri ke lokasi lelang, sepertinya barang ini pasti akan diberikan kepada seseorang tokoh yang sangat penting. Iya juga. Tolong bungkuskan ini untuk aku. Apa yang dilakukan Presiden Wang? Mungkinkah dia ingin memberikan lukisan itu langsung di sini? Omong kosong. Lukisan seharga lebih dari 200 miliar, mana mungkin diberikan begitu saja? Memangnya siapa di sini yang pantas menerima kehormatan setinggi itu? Benar juga. Lihat, bukankah dia sedang membawanya kemari? Ini sedikit niat baik dari aku, mohon Tuan Chen sudi menerimanya. Mohon diterima, Tuan Chen. Tuan Chen? Bukankah dia hanya seorang petani? Mungkinkah hanya karena dia adalah ayah dari Chen Fei? Tidak mungkin. Bahkan Chen Fei sendiri pun. Bahkan untuk membawakan sepatu Presiden Wang saja, tidak layak. Ataukah mereka salah orang? Yang dia maksud dengan Tuan Chen, apakah mungkin sosok di dunia yang merupakan master musik terkenal itu? Kabarnya, dia bukan sekadar seorang seniman, tapi juga memiliki bakat bisnis yang sangat luar biasa. Grup Wanlong didirikan olehnya sendiri, dan kini nilainya sudah mencapai beberapa ratus miliar. Beberapa ratus miliar? Tuan Chen? Ayahku. Berhenti, tolong tunjukkan undangan Anda. Apa kamu buta? Dia ini tunangan Master Chen. Beraninya kamu menghalanginya. Master Chen, lihatlah baik-baik, ini adalah acara lelang. Orang yang bisa masuk ke sini, setidaknya harus memiliki kekayaan 1 miliar. Jika tidak ada undangan, pergilah jauh-jauh. Jangan sampai mengganggu pemandangan. Para tokoh besar di sini. Lihat saja siapa yang berani menghalangiku hari ini. Menjauhlah jika tidak punya undangan. Jangan biarkan tempat ini mengotori mata orang-orang penting. Kita lihat siapa yang berani menghalangiku hari ini. Minta bantuan. Minta bantuan sekarang? Bangunlah. Gadis kecil, ambillah benda ini. Berikan kepada kakekmu sebagai hadiah ulang tahun. Ini juga merupakan ketulusan dari kamu dan pemuda bodoh ini secara bersama-sama. Terima kasih, Paman Chen. Saat kakekku melihatnya nanti, dia pasti akan sangat menyukainya. Gila, ini benar-benar gila. Hadiah yang baru saja diberikan oleh Presiden Wang, malah diberikan lagi kepada orang lain. Bukankah ini namanya mempermalukannya secara langsung? Tepat sekali. Dengan sifat Presiden Wang, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja? Tuan Chen pernah berjasa padaku. Hari ini aku bersedia memberikan barang milikku sebagai bentuk baktinya. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagiku. Tuan Chen, bisakah kita bicara secara pribadi? Apa dia ini benar-benar ayahku? Pertama ada Shen Ruyan yang terus-menerus memanggilnya Paman Chen. Lalu ada Wang Tianlai yang menawarkan hadiah secara sukarela. Apakah ayahku benar-benar hanyalah seorang petani biasa? Identitas Presiden Wang ini begitu sangat mulia. Mengapa dia membutuhkan budi dari seorang petani? Mungkinkah dia benar-benar? Apa yang kamu tahu? Wang Tianlai ini dahulunya adalah seorang petarung jalanan, hidupnya penuh dengan kekerasan setiap harinya. Pasti ada saatnya dia sedang dalam kesulitan. Kadang budi sekecil makanan, nilainya lebih besar dari puluhan ribu koin emas. Benar juga. Hanya saja hutang budi seperti itu, hanya digunakan sekali saja, terbuang sia-sia ya. Memang agak diagumkan. Chen Fei, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Ini semua karena ayahku. Dia
Sudah semakin larut. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Apa aku tidak sedang bermimpi? Bintang besar ini malah secara sukarela mengajakku makan bersama. Apa mungkin karena dia melihatku tampan? Ayo pergi. Sudah tidak awal lagi, bagaimana jika aku mentraktirmu makan? Apa aku tidak sedang bermimpi? Seorang bintang besar ternyata mengajakku makan secara sukarela? Mungkinkah karena aku tampan? Ayo pergi. Itu, aku ingin ke kamar mandi sebentar, tunggu aku 2 menit ya. Wanita kejam, beraninya kamu menggoda milikku. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Hampir saja identitasku terbongkar. Tuan Chen, maafkan aku. Aku benar-benar terburu-buru ingin melaporkan situasi kepada Anda. Kamar dagang Black Dragon ini telah menyerbu masuk ke dalam negeri, melanda seluruh pasar keuangan. Baru-baru ini bursa saham penuh dengan keluhan. Terlebih lagi mereka juga membeli saham-saham kita di mana-mana. Aku khawatir target sebenarnya mereka adalah perusahaan grup Wanlong kita. Kita harus berhati-hati. Cuma ini saja. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi makan sekarang. Perutku sudah lapar. Ini, Tuan Chen, kali ini situasinya sangat darurat. Aku perkirakan tidak lebih dari 3 minggu, tidak, 2 minggu. Dalam 2 minggu, kamar dagang Black Dragon pasti akan bergerak. Dugaanmu memang tidak salah, tapi bagaimana mungkin aku, Chen Long, tidak memiliki persiapan? Telingamu. Dekatkan telingamu ke sini. Memang luar biasa, Tuan Chen. Rencana ini benar-benar hebat. Dalam menghadapi musuh, kita harus serang titik terlemahnya. Seperti mencabut pohon harus dari akarnya. Hingga saat-saat terakhir, kita harus bisa tetap tenang. Bersabar dengan proses yang panjang, baru bisa memenangkan hasil yang besar. Apa yang terjadi? Kamu siapa? Aku siapa? Beritahu dia. Dia adalah tunangan Chen Fei yang sudah kamu goda. Benar-benar tak punya mata. Hentikan. Kamu baik-baik saja? Chen Fei, kamu tega memukulku hanya demi wanita rendah ini? Minta maaf padanya. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Apa kamu lupa? Akulah tunanganmu. Semuanya. Kemari, dan lihatlah. Bintang muda Wan Cheng demi membela pelakor, berani memukul di depan umum tunangannya sendiri yang sedang hamil. Astaga, bukankah ini artis populer Shen Ruyan? Ternyata dia menjadi pelakor, ini benar atau tidak? Terlepas benar atau tidak, Chen Fei memukul tunangannya di depan umum, benar-benar keterlaluan. Sangat menjijikkan, bahkan jauh lebih menjijikkan dariku. Chen Fei, akui kesalahanmu sekarang dan serahkan mobil, rumah, serta semua uang di kartu bankmu atas namaku. Barulah aku bersedia tetap bersamamu. Kamu bilang, menyuruhku menyerahkan mobil, rumah, dan semua tabungan untuk balik nama atas namamu? Benar. Hanya dengan cara ini bisa menebus rasa sakit yang kau berikan padaku. Dan aku baru bersedia dengan tulus melahirkan anak kita berdua. Aku benar-benar tidak menyangka, ternyata kamu bisa tak tahu malu sampai sejauh ini. Semuanya, jangan tertipu olehnya, hubunganku dengan Nona Shen bersih. Malah sebaliknya, wanita ini tidak setia pada pasangannya dan berselingkuh di belakangku kemana-mana. Soal kehamilan itu, hanya omong kosong belaka. Aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Foto-foto ini adalah buktinya. Tidak, ini tidak benar. Ini AI, foto-foto ini adalah hasil buatan AI. Chen Fei, aku tahu aku salah. Aku tarik kembali kata-kataku tadi, kita berdua, tidak, kita bertiga. Bagaimana kalau kita hidup bersama bertiga? Ya ampun, ini sungguh mengejutkan. Apakah wanita ini tidak punya moral? Cepat rekam, pasti akan viral kalau diunggah ke internet. Sun Li, kamu benar-benar membuatku muak. Chen Fei, kamu yang memaksaku begini. Jika aku tidak bisa menjadi orang kaya, kamu juga jangan harap bisa hidup tenang.
Semua ini akibat ulah sendiri. Sepertinya, mimpi seseorang menjadi kaya akan segera hancur. Aku rasa, mimpi seseorang menjadi kaya akan segera hancur. Kamu? Jadi, foto-foto ini semuanya kamu yang berikan padanya? Dia adalah putraku. Tentu saja aku tidak bisa hanya diam saja melihatnya, ditipu oleh wanita berhati kejam sepertimu. Katakanlah, apa tujuanmu mendekatinya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa hakmu bertanya padaku? Jangan lupa, kamu hanyalah seorang pria desa yang kampungan. Siapa bilang Tuan Chen hanyalah pria desa? Tuan Chen, Kamu adalah Presiden Wang dari grup Wanlong. Dia kan hanya pria desa. Kenapa kamu memanggilnya Tuan Chen? apa kamu sudah buta? Lihatlah dengan jelas, beliau ini adalah direktur utama grup Wanlong kami. Sekaligus, merupakan seniman tingkat atas yang terkenal di seluruh dunia. Ini tidak mungkin. Chen Fei, dia jelas-jelas bilang ayahnya hanya seorang petani. Itu karena aku ingin melatihnya, maka aku sengaja menyembunyikan identitas. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berada di luar negeri, dan juga membangun grup Wanlong dengan tanganku sendiri. Jika bukan karena niatmu yang buruk, mungkin kamu masih punya kesempatan menjadi menantu keluarga-keluarga Chen kami. Tunggu diagungkan. Paman Chen, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon padamu, aku berjanji akan melayani Anda dengan baik. Paman Chen, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Paman Chen, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Dia orangnya tidak punya tiket masuk tapi berani menyelinap ke acara lelang. Tidak sadar sedang berada di mana. Hukum dia dan lemparkan keluar. Jangan, jangan. Tuan Chen, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah, Paman Chen, selamatkan aku. Jangan. Tuan Chen, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Paman Chen, selamatkan aku. Tuan Chen, wanita ini memiliki hubungan dengan kamar dagang Black Dragon. Sepertinya dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku sengaja mengungkapkan identitas aku dengan tujuan memancing ular keluar dari sarangnya. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh kamar dagang Black Dragon itu. Ternyata begitu. Tuan Chen, putraku baru saja membuka restoran baru. Aku telah membuatkan sebuah kartu sakti dengan saldo tanpa batas untuk Anda. Jika Anda memiliki waktu luang, cobalah berkunjung ke sana. Restoran Royal? Kebetulan aku juga lapar. Nanti aku akan ke sana. Baiklah kalau begitu. Aku akan menantikan kehadiran Anda kapan saja. Baik. Suyan? Bukankah ini teman SMA aku? Halo? Bukankah ini teman SMA aku? Halo? Halo, teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Bukankah tahun baru Imlek akan segera tiba? Hari ini, kebetulan ada reuni teman sekolah. Apa kamu mau ikut bersenang-senang juga? Ternyata kamu toh. Sepertinya, tidak usah saja deh. Aku masih sama seperti dulu. Tidak terlalu suka keramaian. Jangan begitu. Lokasi reuni hari ini adalah di Royal Grand Hotel. Bagi orang biasa, seumur hidup pun, akan sangat jarang bisa menginjakkan kaki ke sana. Kamu, yakin tidak mau datang untuk membuka wawasan? Restoran Royal? Bukannya itu tempat baru milik anak Wang Tianlai? Kebetulan aku juga memang berencana pergi ke sana. Baiklah, kalau begitu, aku akan numpang ikut kepadamu. Teman lamaku. Sekarang aku akan naik taksi ke sana. Bagus kalau begitu. Baik. Bagaimana? Apa dia setuju? Tadinya sih dia tidak mau, tapi setelah mendengar bahwa lokasinya di Restoran Royal, dia langsung buru-buru bilang mau naik taksi ke sini. Apa dia setuju? Awalnya dia tidak mau, tapi setelah mendengar lokasinya di Restoran Royal, dia langsung terburu-buru bilang akan naik taksi ke sini. Si Chen Long ini sudah bertahun-tahun merantau. Sepertinya tidak ada kemajuan sama sekali. Pergi kemana-mana saja, masih harus naik taksi. Iya, benar sekali. Kakak Hu, Anda sekarang sudah sukses besar. Bagaimana kalau hadiahi dia sepeda motor listrik standar baru? Itu, kita lihat saja bagaimana sikapnya nanti. Kakak Hu memang hebat. Ayo semuanya, kita bersulang untuk Kakak Hu. Ayo, mari semuanya teman-teman lama. Ayo, teman-teman lama semua.
Apakah ini ruangan 802? Aku rasa aku tidak salah kamar. Kamu siapa? Aku peringatkan kamu, di sini dilarang mengemis. Zotong, bagaimana matamu melihat? Bukankah ini teman lama kita, Chenlong? Chenlong? Iya, ini aku. Tadi aku tidak mengenalimu. Ayo sini, cepat duduk. Baiklah, semuanya sudah datang ya. Kamu, pakaian yang kamu pakai ini, Chenlong, oh Chenlong, ini sudah mau tahun baru, masih tidak mampu beli baju baru. Hari ini adalah acara reuni, lihatlah kami semua berpakaian dengan sangat rapi dan mewah. Tindakanmu ini jelas sekali tidak menghargai kami, jelas-jelas membuat kami malu kan? Coba lihat kita semua, semuanya berpakaian sangat rapi dan mewah. Sikapmu ini jelas menunjukkan kalau kamu meremehkan kami, kamu sengaja ingin membuat kami malu, kan? Kakak Hu, jangan bicara seperti itu. Aku rasa, ini adalah pakaian terbaik yang dia punya. Hari ini aku memang sedikit terburu-buru, ditambah lagi seragam kebersihanku belum kering, jadi aku terpaksa memakai baju ini untuk keluar. Seragam kebersihan? Chenlong, seingatku dulu, dia itu di kelas kita adalah seksi kebersihan kan? Benar. Tidak menyangka setelah bertahun-tahun lulus, dia masih saja berurusan dengan sampah. bisa dibilang itu sangat sesuai dengan kemampuannya. Benar sekali. Sepertinya tempat ini tidak terlalu menyambutku, ya. Baiklah, karena kehadiranku tidak diinginkan, maka aku akan pergi. Silakan kalian lanjutkan. Aduh, jangan pergi dulu. Bukankah semua orang di sini hanya sedang bercanda denganmu? Kamu tidak mungkin tidak bisa menerima candaan sekecil ini, kan? Benar sekali. Kita semua adalah teman lama, sedikit bercanda saja, tidak perlulah sampai marah. Iya, cepatlah duduk. Berdasarkan perkataan kalian, jika hari ini aku pergi, bukankah itu berarti Chenlong tidak bisa diajak bercanda? Baiklah, hari ini aku akan tetap duduk di sini dan menemani kalian. Bermain sampai puas. Bagus. Ayo, mari-mari semuanya. Ayo minum sedikit, ayo minum. Mari semuanya, ayo kawan-kawan lama, mari kita minum bersama. Minum 2 gelas lagi, ini baru benar. Mari silakan. Ayo silakan diminum. Aneh sekali, Tuan Chen bilang akan tiba sebentar lagi, tapi mengapa belum sampai juga? Tidak bisa dibiarkan, aku harus mengirim pesan untuk menanyakannya. Makanlah hidangan khas ini lebih banyak. Tentu saja. Minumannya juga tidak buruk. Tuan Chen, Anda sudah sampai di mana? Gawat, ternyata Tuan Chen sudah sampai. Bagaimana sebenarnya cara kalian menyambut tamu? Tuan Chen sudah tiba saja kalian tidak tahu. Aku juga tidak mengetahuinya. Mungkinkah orang yang tadi itu, yang katanya ingin ikut serta dalam perkumpulan teman lama? Perkumpulan? Bagaimana bisa kamar 82 sebanding dengan status dari Tuan Chen? Beritahu semuanya, segera ganti kamar untuk Tuan Chen ke kamar VIP nomor 1. Baik, aku akan segera mengaturnya. Selamat bersenang-senang, bersenang-senanglah. Mohon maaf mengganggu semuanya. Bos kami mengetahui bahwa ada seorang tamu terhormat di sini. Beliau secara khusus menyuruh kami untuk memberikan peningkatan layanan gratis kepada semua orang ke ruang privat utama nomor 1. Silakan ikut aku semuanya. Ruang privat utama nomor 1, katanya, punya uang saja tidak cukup, tapi harus punya kedudukan yang kuat. Orang biasa sama sekali tidak punya hak untuk mendekat ke sana. Mungkinkah tamu terhormat itu adalah... Luar biasa, Kakak Hu. Toko ini baru saja dibuka, kamu sudah menjadi tamu terhormat dengan sangat cepat. Aku. Benar sekali kan? Dari semua orang yang hadir di sini, hanya Kakak Hu kita yang paling sukses. Selain dia, siapa lagi orangnya? Setuju kan semuanya? Benar sekali. Aku memang punya kerabat yang menjadi koki kepala di sini. Mungkinkah dia sedang membantuku? Aduh, ini mah tidak seberapa. Aku sudah sering datang ke tempat seperti ini. Pas sekali hari ini, biar ku bawa kalian semua untuk melihat dunia luar. Ayo, ayo, jalan. Terima kasih Kakak Hu. Tuan Chen, aku sudah menyiapkan untuk Anda ruang privat utama nomor 1. Semoga Anda bersenang-senang. Aku lupa memberitahu kalian, aku ini VIP di toko ini, ada diskon 15% untuk seluruh pembelian. Nanti, kalian nikmati saja sepuasnya, makanlah sesuka kalian. Makan sesuka hati, mantap. Memang benar-benar Kakak Huku. Selalu ada hak istimewa dimanapun, hebat sekali. Ayo, jalan, jalan. Hadirin sekalian,
Bos kami berpesan, karena ada tamu terhormat di sini. Semua konsumsi kalian hari ini, semuanya gratis. Ini semua berkat kakakku, makan di sini pun tidak perlu keluar uang. Apa Anda yakin? Semuanya digratiskan? Selama tamu terhormat ada di sini, semuanya akan tetap gratis. Kalian dengar itu? Selama ada kakakku di sini, hari ini, semuanya gratis. Baiklah, baiklah, biar aku yang memesan. Haha, yang ini, lalu yang ini, dan yang ini juga. Duh, merepotkan sekali. Bawakan semua hidangan termahal di restoran ini. Kepada kami masing-masing satu porsi. Oh iya, ada lagi satu hal. Bawakan kami 10 botol anggur merah. Apa tadi namanya? Mani apa itu? Maksud Anda mungkin adalah Romane Conti. Ah iya, benar sekali. Bawakan kami 2 kotak. Hari ini kita minum sepuasnya. Harap tunggu sebentar, Bapak dan Ibu. Aku bilang ya Chenlong, di acara seperti ini, makanlah yang banyak. Anggap saja ini merayakan tahun baru lebih awal. Kalian semua, jangan sampai ada yang terbuang ya. Sisa nasinya dan lauk pauknya, semuanya sisakan saja. Jangan lupa untuk dibungkus ya. Anggap saja ini sebagai hidangan makan malam tahun baru kalian. Hahaha. Hahaha. Siehu, sepertinya aku tidak pernah mencari masalah denganmu. Kenapa kamu sangat suka menyerangku? Ada apa Chenlong? Kamu tidak senang? Aku hanya tidak suka melihatmu. Dulu saat sekolah, nilaimu sangat bagus. Tapi apa gunanya nilai bagus itu? Sekarang kamu masih saja menyapu jalanan. Lihatlah aku, Siehu. Apapun yang aku inginkan, pasti ku dapatkan. Hari ini aku memang ingin merendahkanmu. Jadi alasan kalian memintaku datang hari ini, hanya untuk ini? Kalau bukan itu apa lagi? Kamu tidak mungkin benar-benar mengira kami dengan tulus mengundangmu ke sini. Kan? Sebenarnya kakak Hu yang sengaja memintaku untuk menjebakmu. Kalau kamu tidak datang, siapa lagi yang bisa kami jadikan bahan lelucon? Teman-teman benar bukan? Benar sekali. Baiklah, aku menganggap kalian sebagai teman lama, tapi kalian malah memperlakukanku seperti sampah, hanya karena kalian mengira aku miskin, lalu merendahkanku begitu saja. Kalian tahu tidak? Di atas langit masih ada langit, dan selalu ada orang yang lebih hebat. Kenapa Chenlong, mentalmu mulai jatuh? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berani menampakkan muka di sini. Hahaha, sandiwara ini sudah hampir berakhir. Segera pergi dari sini. Pergilah sana, pergi. Aku bisa pergi, tapi aku harap sebentar lagi. Jangan sampai kalian menangis memintaku kembali. Ya. Cui, hanya orang kampung, dikira dia itu siapa? Masih berharap kami memohon agar dia kembali. Aduh, dia itu hanya seorang badut. Jangan diambil hati. Ayo, teman-teman lama semuanya. Kita habiskan kelas ini. Babak kedua, mari kita lanjutkan bersenang-senang. Setuju. Kemana perginya orang yang duduk di posisi ini tadi? Dia? Badut itu? Sudah kami usir pergi. Diusir pergi? Manajer Chen, kebetulan sekali Anda datang. Jamuan hari ini luar biasa. Aku sangat puas. Di masa depan nanti, kami akan datang ke sini lagi. Karena makannya sudah selesai, mohon segera lunasi tagihannya. Tagihan, Manajer Chen? Anda bercanda, ya? Bukankah tadi Anda bilang hari ini ada tamu kehormatan, seluruh tagihannya gratis? Benar. Syarat yang aku katakan adalah harus ada tamu kehormatan di lokasi, tetapi sekarang tamu kehormatan itu sudah pergi. Apa? Bukankah kakak Hu masih di sini? Kakak Hu? Dia pikir dia itu siapa? Tamu kehormatan sudah pergi. Apa? Bukankah kakak Hu masih ada di sini? Kakak Hu, dia pikir dia itu siapa? Hei, kamu? Tamu kehormatan yang kumaksud adalah orang yang kalian usir, Chenlong, Tuan Chen. Mana mungkin? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Chenlong menjadi tamu kehormatan? Manajer Chen, biar ku beritahu. Keponakanku bekerja di sini sebagai kepala koki. Seharusnya akulah tamu kehormatannya. Namanya Xie Dapao. Aku akan menelponnya sekarang. Tidak perlu. Sret Xie Dapao keluar, dia sudah dipecat. Makanan ini totalnya adalah 13.780.005 sen dolar. Jika tagihan ini tidak dilunasi, jangan harap kalian bisa pergi dari sini. Kakak Hu, bagaimana ini? Aduh, Manajer Chen, tunggu sebentar. Aku akan menelpon Chenlong sekarang. Cepat suruh dia kembali. Benar, telepon dia, cepat telepon dia.
Major Chen, tunggu sebentar. Aku akan menelpon Chen Long sekarang dan memintanya segera kembali. Benar-benar telepon dia sekarang juga. Hei, Chen Long? Oh bukan, Kak Chen? Aduh, Kakek Chen. Aduh, Anda harus segera kembali. Tadi, itu kesalahan kami. Kami semua ingin meminta maaf padamu, boleh kan? Xiehu. Bukankah tadi kamu sendiri yang mengusirku keluar? Kenapa sekarang malah menyesal? Kami memang kurang ajar, tidak mengenal orang hebat. Aku hanyalah seorang bos kecil dengan ratusan ribu dolar. Aku hanya berpura-pura menjadi orang hebat. Anda adalah bos besar yang sebenarnya. Bisakah Anda memaafkan kami sekali ini saja? Iya Kak Chen, semua ini salah aku. Semua ini terjadi karena Xiehu yang memaksa aku melakukannya. Asalkan Anda mau kembali, malam ini Anda bebas menghukum aku dengan cara apapun. Karena kalian terlihat sangat tulus, maka aku, Chen Long, tidak akan menolak kebaikan kalian. Apakah manajer Chen ada? Ada. Aku di sini. Tuan Chen, apa instruksi Anda? Berapa banyak uang yang mereka habiskan? Tidak boleh kurang 1 sen pun. Jangan sekali-kali memikirkan rasa hormat padaku. Gesek kartu mereka sebagaimana mestinya. Kalau uangnya tidak cukup, tahan mereka untuk mencuci piring. Biarkan mereka mencuci sampai semua tagihannya lunas. Dimengerti. Tunggu. Petugas keamanan, Manajer Chen. bawa mereka keluar untuk menggesek kartu, habiskan saldo berapapun yang ada, kalau kurang, biarkan mereka mencuci piring. Sampai tagihannya benar-benar lunas. Siap. Berani-beraninya ingin makan gratis? Lihat dulu ini tempat seperti apa. Bawa mereka semua. Aduh, kali ini tamatlah kita. Tuan Chen, sudah sesuai dengan instruksi Anda. Teman-teman sekelas Anda itu, semuanya sedang mencuci piring di dapur belakang. Kira-kira, bagaimana penanganan selanjutnya? Jangan terlalu mempersulit mereka. Biarkan mereka cuci piring 3-5 tahun, lalu lepaskan saja mereka. Baik, Bos. Kiao Xuan. Chen Long, tolong aku. Hah? Kamu tidak apa-apa? Sangat panas. Sangat tidak nyaman. Kamu demam? Tidak, seseorang telah menjebakmu dengan obat. Hei, sadarlah sedikit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sudah tidak keburu. Tolong aku. Kiao Xuan, oh Kiao Xuan, kamu sendiri yang memulainya ya. Kuharap saat terbangun nanti, kamu tidak akan menyalahkanku. Apa katamu? Kesempatan emas di depan mata, malah direbut orang lain? Lagi pula ini di dalam negeri. Sebaiknya kita tetap menahan diri sedikit. Kenapa aku memelihara sekumpulan sampah seperti kalian? Ini Chen Long. Kamu keluar dulu. Bukankah aku memintamu untuk tetap di sisi Chen Fei dan mengawasinya? Kenapa jadi begini? Tuan Zhao, tolong berikan aku keadilan. Ini semua gara-gara Chen Long yang mengadu domba di tengah-tengah, hingga membuat Chen Fei memutusku sekarang. Pernikahan pun batal, dan kini aku diusir keluar. Kalau begitu, apakah identitasmu sudah terbongkar? Iya, dan juga aku baru menyadari bahwa Chen Long adalah ketua dewan direksi dari grup Wan Long. Dia bukan orang biasa. Jadi, alasan Anda memintaku mendekati Chen Fei, tujuannya adalah demi grup Wan Long? Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Awalnya, aku bersama Kiao Xuan dan Chen Long adalah teman baik. Kami memulai bisnis bersama saat itu. Dulu aku menyukai Kiao Xuan, tapi Kiao Xuan hanya menyukai Chen Long. Setelah itu, Chen Long mengejar apa yang disebut seni. Dia pergi tanpa pamit dan menetap di luar negeri. Kiao Xuan masih belum bisa merelakannya, aku tidak rela. Jadi, pergi ke luar negeri dan mendirikan kamar dagang Black Dragon. Tujuanku adalah untuk menjatuhkan Chen Long dan perusahaan, grup Wan Long miliknya. Tidak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, grup Wan Long dari Chen Long, di bawah upaya pengepungan penuhku, bukannya sudah tiada, malah menjadi semakin kuat. Aku merasa sangat tidak tenang. Ternyata begitu. Apa yang Tuan Zhao butuhkan dariku? Aku Sun Li bersedia melakukan apapun demi Anda. Kamu, sudahlah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita sepertimu? Aku harus memikirkan cara untuk melakukan sesuatu. Aku tidak boleh diremehkan oleh Tuan Zhao. Tuan Zhao, apakah Anda lupa apa pekerjaan aku sebelumnya? Sekarang, aku jamin bisa melayani Anda dengan sangat baik, hingga Anda melupakan semua kekhawatiran. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat sehebat apa kemampuanmu itu.
Lelaki cabul. Pelecehan. Ada pelecehan. Jangan berteriak. Jangan. Aku Chen Long. Chen Long? Kenapa itu kamu? Tadi malam seseorang memberimu obat, dan kamu kebetulan bertemu denganku. Jadi, kamu tidak apa-apa? Sepertinya memang begitu kejadiannya. Kemarin aku minum segelas minuman, lalu kesadaranku menjadi tidak jelas. Sudah ingat? Brengsek, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau sudah kembali? Kamu membuatku menunggu selama bertahun-tahun ini. Aku belum sempat mengatakannya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, bukankah kita selalu berhubungan? Mengingat kamu sudah menyelamatkanku kemarin, aku memaafkanmu untuk sementara. Tapi, Hei, kamu. Kamu kenapa? sepertinya efek obatnya belum hilang. Tunggu dulu, hei. Bagaimana kalau kita melakukannya sekali lagi? Diam, bukan itu. Hei, kamu. Nona Shen, bagaimana sebenarnya kamu mengenal ayahku? Chen Fei, apa kamu benar-benar tidak tahu identitas Paman Chen yang sebenarnya? Apa maksudnya ini? Apa dugaanku selama ini benar? Bahwa selain menjadi petani, ayahku punya identitas kedua? Ayah, bukankah wanita di sampingnya itu Presiden Kiao? Dia kan ratu bisnis dengan kekayaan puluhan miliar dolar. Bagaimana bisa mereka berdua bersama? Pria seperti Paman Chen ini, asal dia bersedia, akan ada banyak sekali wanita yang akan mengejarnya secara membabi buta. Jadi maksudmu ayahku sedang mendekati wanita kaya? Bagaimanapun, Anda presiden grup bernilai ratusan miliar. Mengapa biasanya Anda memakai pakaian seperti ini? Aduh, bukankah ini demi anakku yang tidak bisa diandalkan itu? Makanya aku menyembunyikan identitasku. Tapi ke depannya, itu tidak perlu dilakukan lagi. Oh iya, untuk apa kamu membawaku ke sini? Bukankah Anda bilang Anda sekuat pemuda berusia 18 tahun? Baru semalam saja pinggang Anda sudah terkilir. Bukan begitu. Duduklah di sana, aku akan membelikan Anda obat. Aduh. Tunggu sampai pinggangku sembuh. Aku akan. Sudahlah. Jangan memaksakan diri, duduk dan tunggulah di sini. Baik, baik, baik. Hati-hati. Ayah, apa yang kalian lakukan? Gawat, ayahku dibawa pergi orang. Di mana dia? Bibi Kiao, ayahku baru saja diserang, dan sekarang dia sudah dibawa pergi. Kamu putranya Chen Long, Chen Fei? Benar, itu aku. Bibi Kiao, bagaimana kalau kita lapor polisi saja sekarang? Tidak. Aku ingin lihat, di wilayah Wancheng ini, siapa yang berani menyentuh pria milik Kiao Xuan. Serahkan masalah ini padaku. Aku ada di mana? Jangan buang-buang tenaga. Tua bangka, kamu berkali-kali merusak rencanaku. Apa kamu pernah terpikir akan ada hari ini? Ternyata kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Kalau bukan karena hasutanmu itu, aku dan Chen Fei seharusnya sudah menikah sekarang. Ini semua salahmu. Kamu membuatku gagal menikah dengan keluarga kaya, kamulah yang menghancurkanku. Jika bukan karena kamu yang mengadu domba, aku dan Chen Fei seharusnya sudah menikah sekarang. Semua ini salahmu. Kamu membuatku gagal masuk ke keluarga kaya, kamu telah menghancurkanku. Cinta itu harus diperjuangkan sendiri, bukannya dengan penipuan. Terkadang, kamu harus introspeksi diri atas masalahmu sendiri. Sudah tidak berdaya pun masih berani bicara keras. Kamu, hei, kamu. Hei, Kak Lili. Jika tidak bisa sabar sedikit saja, rencana kita akan hancur. Jangan lupakan rencana kita. Halo? Halo, Chen Fei, ini aku. Aku tahu kamu sedang mencari ayahmu. Dia ada di tanganku sekarang. Ternyata kamu. Apa maumu? Sederhana saja. Aku ingin kamu menikah denganku. Apa katamu? Kamu ingin aku menikahimu? Benar sekali. Seandainya dari awal kamu patuh dan menikahiku, semua ini tidak akan terjadi. Sampai di tahap ini, kalianlah yang memaksaku. Aku ingin kamu hari ini juga pergi mendaftarkan pernikahan denganku. Jika kamu berani menolak, konsekuensinya pasti bisa kamu bayangkan.
Tunggu dulu. Asalkan kamu pastikan ayahku baik-baik saja, aku setuju menikahimu. Benarkah? 2 jam lagi, aku akan menunggumu di kantor pendaftaran pernikahan. Ingat ya, jangan lapor polisi. Jika sesuatu terjadi padaku, Paman Chen pasti akan tiada mendahuluiku. Nona Shen, maafkan aku. Tidak apa-apa, keselamatan Paman Chen lebih penting. Terlebih lagi, aku tidak keberatan jika kamu pernah menikah sekali. Ketemu. Untungnya aku sudah memasang alat pelacak padanya. Mari kita bagi tugas. Baiklah. Bagaimana Kak Lily? Apakah dia setuju? Tentu saja. Selamat ya Kak Lily, kamu akan menjadi sosialita papan atas sekarang. Setelah aku masuk ke keluarga kaya, tentu saja aku tidak akan melupakan jasamu. Awasi dia baik-baik di sini. Begitu akta pernikahan sudah di tanganku, Sunli akan benar-benar naik kelas dan berjaya. Aku takut pada saatnya nanti, usahamu hanya akan berujung sia-sia. Sekarang surat nikahnya sudah ada. Apa kamu sekarang puas? Di mana ayahku? Jangan terburu-buru suamiku. Kita kan baru saja mendaftarkan pernikahan kita. Setidaknya kita harus mengadakan perayaan besar, pernikahan yang sangat megah agar seluruh Wancheng tahu bahwa aku Sunli sudah menjadi bagian dari keluarga kaya. Beritulah namanya pernikahan yang sesungguhnya. Aku sudah melihat tanggal baiknya. 3 hari lagi adalah hari keberuntungan. Bagaimana menurutmu? Kamu. Baiklah. Tapi sebelum itu, kamu harus menjamin keselamatan ayahku. Tenang saja, suamiku. Setelah menikah nanti, aku tentu saja tidak akan menyiksa ayah mertuaku sendiri. Hei, siapa namamu? Jangan banyak bicara. Jangan lupa, kamu sekarang hanyalah seorang tahanan. Hei, aku hanya tidak mengerti. Lihatlah dirimu, baik bentuk tubuh maupun wajahmu, rasanya tidak kalah saing dari Sunli itu. Mengapa kamu mau saja menjadi bawahan suruhannya? Kamu sangat pantas menikah dengan orang kaya, kamu tidak kalah darinya. Aku. Begini saja, kamu lepaskan aku, lalu aku akan mengenalkan anak laki-lakiku padamu, dan kamu bisa menggantikannya menikah dengan keluarga kaya. Diamlah, apa kamu mengira bisa membohongiku seperti anak kecil? Tapi, satu hal yang kamu katakan tadi mengingatkanku. Daripada membantu Sunli mencapai tujuannya, lebih baik aku melakukannya untuk diriku sendiri. Benar. Diam dan patuhlah di sana. Hei, kamu. Kamu sahabatnya Sunli? Benar sekali. Tuan Zhao, aku sering mendengar Lily menyebut namamu. Aku datang kemari hari ini ingin memberitahumu sebuah kabar baik. Oh, kabar apa? Musuh bebuyutanmu, direktur utama dari grup Wanlong, Chen Long, dia sekarang ada di tanganku. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Sekarang kamu percaya, kan? Kerja bagus, tapi kenapa kamu membantuku? Ini karena Sunli mengambil keputusan sendiri, dia mengancam nyawa Chen Long untuk memaksa Chen Fei menikah dengannya. Aku tidak rela kerja kerasku hanya untuk keuntungan Sunli, makanya aku datang mencari Tuan Zhao untuk bekerja sama. Bagus sekali, asalkan aku berhasil mengambil alih grup Wanlong, aku jamin kamu akan mendapat keuntungan besar. Langkah pertama, mari kita mulai dari putra keagungannya dulu. Berikan perintah, dalam waktu setengah jam, aku ingin menutup semua jalan keluar untuk Chen Fei. Wah, cepat sekali kalian kembali. Kalian. Presiden Wang, bukankah kerjasama kita sebelumnya sangat menyenangkan? Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan kerjasama ini? Tuan Chen, aku tidak bisa memberitahukan alasan pastinya kepada Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Mulai hari ini, perusahaan kami memutuskan untuk mengakhiri seluruh kerjasama dengan perusahaan Anda, dan kami akan menarik seluruh modal yang telah diinvestasikan. Apa? Kenapa? Pak Li, tidakkah Anda ingin mempertimbangkannya baik-baik lagi? Xiao Fei, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung? Tuan Chen, gawat. Mitra bisnis perusahaan meminta untuk menghentikan kerjasama dengan kita. Pihak manufaktur juga menghentikan pasokan chip. Pabrik kita sudah lumpuh sekarang. Lalu apa lagi? Lalu ada sekelompok orang membuat keributan di bawah. Mereka bilang ingin mengusir Anda dari grup Feilong. Apa? Enyahlah dari grup Feilong. Kembalikan uang jerih payah kami. Pergi dari grup Feilong. Kembalikan uang kami.
Semuanya, ayo ikut aku menyerbu ke atas. Ayo. Bayar utangmu, kembalikan uang kami. Kenapa semua ini bisa terjadi? Chen Fei, apa kabarmu? Lama tidak bertemu. Kenapa bisa jadi begini? Chen Fei, senang bertemu denganmu lagi. Siapa kamu? Namaku Zhao Heilong, kedatanganku kali ini ingin membicarakan bisnis denganmu. Zhao Heilong, kamar dagang Black Dragon? Jadi semua yang terjadi hari ini adalah ulahmu? Kamu benar sekali. Ini semua berkat istrimu yang punya teman baik. Jika bukan karena dia memberitahuku kalau Chen Long sudah menghilang, mana mungkin aku punya kesempatan sebagus ini untuk memanfaatkan kelemahan kalian. Zhang Qianqian, wanita kejam ini, dia beraninya mengkhianatiku. Apa sebenarnya maumu? Sudah kubilang aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Aku akan mengambil alih perusahaanmu seharga 10 juta dolar. Jangan harap. Kamu menolak tawaran baik dan malah memilih cara kasar. Bagaimana kondisi perusahaanmu saat ini? Kamu sendiri yang lebih tahu. Aku jamin dalam 2 hari, tidak dalam 1 hari, kamu akan berlutut memohon padaku untuk membelinya. Coba dengar. Di luar sana ada orang yang sedang membuat kekacauan. Semuanya dengarkan baik-baik. Setelah masuk nanti, hancurkan semuanya sekuat tenaga. Kita harus menyeret Chen Fei yang tidak berguna itu dan mengusirnya keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukannya. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani. Jangan pedulikan dia. Serbu masuk ke dalam. Kalian. Zhang Qianqian, apa maksudmu? Kamu ingin memberontak? Masih berani memerintahku? Kamu benar-benar menganggap dirimu nyonya keluarga kaya? Biar ku beritahu ya, perusahaan Chen Fei akan segera hancur, termasuk seluruh keluarga Chen. Tidak menyangka kan? Kamu baru saja mendaftarkan pernikahan, tapi impian menjadi orang kaya sudah hancur. Sedangkan aku akan menginjak kalian semua dan menikah dengan keluarga kaya yang sesungguhnya. Dasar wanita kejam. Beraninya kamu mengkhianatiku? Aku sudah menghabisinya. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku sudah menghabisi seseorang. Aku tidak sengaja. Aku sungguh tidak sengaja. Ini. Xiao Xuan? Bagaimana bisa kamu sampai ke sini? Tentu saja. Ada pelacak di tubuhmu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Pelacak? Benar juga. Di mana Chen Fei? Demi mengulurkan waktu untukmu, dia sudah mendaftarkan pernikahan dengan Sun Li. Saat ini dia sedang menunggu kabarmu. Gawat. Orang itu, Zhang Qianqian, pasti akan pergi ke kamar dagang Black Dragon untuk melapor. Jika Black Dragon tidak melihatku, dia pasti akan mencelakai Chen Fei. Kalau begitu, apa kita harus ke perusahaan Chen Fei sekarang? Tidak bisa. Target Black Dragon adalah aku. Mereka pasti akan melalui pasar saham untuk menyerang grup Wanlong milikku secara menyeluruh. Begini, kamu pergi ke bursa efek dulu, aku akan segera menyusul. Kamu pergi ke bursa saham dulu, aku akan menyusul kemudian. Apa yang terjadi? Kenapa belum ada kabar dari ayahku? Chen Fei, apa yang telah terjadi? Kamar dagang Black Dragon telah memonopoli seluruh kerjasama bisnisku, perusahaan pun berhenti beroperasi, bahkan aku juga telah diusir. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir dulu, aku akan menelepon kakekku. Mungkin dia punya jalan keluarnya. Lupakan saja, kekuatan kamar dagang Black Dragon ada di seluruh dunia. Kita sama sekali bukan tandingan mereka, kali ini benar-benar tamat. Ini pesan singkat dari ayahku. Syukurlah, Paman Chen sudah diselamatkan. Ayo, kita pergi ke bursa saham. Aku, Zhao Heilong, sudah menantikan kesempatan ini, menunggu selama 10 tahun penuh. Kini keberadaan Chen Long tidak diketahui, dan Wanlong Internasional kehilangan pemimpinnya. Inilah saat yang sangat tepat bagiku untuk mengambil alih semuanya. Semoga langit memberkati Tuan Zhao. Asalkan kita menelan grup Wanlong,
maka kamar dagang Black Dragon akan menjadi konsorsium terbesar di dunia, posisinya tidak akan bisa tergoyahkan. Kami dari 4 dewa kekayaan bersedia membantu sepenuhnya. 4 dewa kekayaan bersedia memberikan bantuan penuh. Chenlong, oh Chenlong, dengan apa kamu akan melawanku? Manajer Sun, bagaimana perkembangan persiapannya? Semua sudah siap. Kami telah menggunakan pengaruh sebesar 20 kali lipat. Begitu harga saham grup Wanlong anjlok, kita akan mendapatkan keuntungan 20 kali lipat. Bagus sekali. Semuanya, dengarkan perintahku. 3, 2, 1, mulai jatuhkan harganya. Jatuhkan harganya. Harga saham sudah turun 10%, dan masih terus dengan kecepatan 0,5% per detik turun dengan gila-gilaan. Mengingat grup Wanlong kondisi bisnis saat ini, setelah harga saham anjlok, apa yang akan terjadi? Begitu harganya anjlok, grup Wanlong kemungkinan besar akan menghadapi situasi utang lebih besar daripada aset. Pihak bank akan melakukan likuidasi karena bangkrut. Saat itu tiba, Tuan Zhao bisa membelinya dengan harga rendah, dan mengambil alih grup Wanlong dengan lancar. Bagus, terus jatuhkan harganya. Dalam 10 menit, aku ingin melihat harga sahamnya anjlok. Sudah turun 15%, dalam waktu kurang dari 2 menit, harga saham grup Wanlong akan segera anjlok. Tuan Chen, situasi sedang gawat. Saham perusahaan sedang diserang, hanya dalam hitungan menit, harga saham anjlok 20%. Ini pasti kamar dagang Black Dragon. Kamar dagang Black Dragon mulai bertindak melawan kita. Bagus. Itu artinya ikannya sudah memakan umpan. Tunggu sebentar, Tuan Chen. Apa maksud Anda sebenarnya? Kenapa aku tidak mengerti? Tuan Chen, sahamnya sudah hampir mencapai batas penurunan. Apakah kita masih belum akan bertindak? Jangan terburu-buru. Biarkan situasi ini berlanjut sedikit lebih lama. Yao Xuan, sekarang saatnya bagimu untuk beraksi. Baik, aku hanya menunggu instruksi darimu. Sekarang harga saham sudah turun sampai 28%, 29%, persen ke. Tunggu, harga sahamnya mulai naik kembali. Apa? Tidak. Ini gawat. Harga sahamnya naik dengan sangat cepat. Seseorang sedang membeli kembali saham yang kita jual. Siapa yang berani melawanku, Zhao Heilong? Itu aku. Yao Xuan. Siapa itu? Beraninya kamu melawanku, Zhao Heilong? Ini aku. Yao Xuan. Aku mewakili grup Jinlong, memberikan suntikan dana $1 triliun untuk grup Wanlong, dan bersedia membantu grup Wanlong melewati masa sulit ini. Sepertinya kamu sengaja ingin melawanku. Zhao Heilong, jangan kira aku tidak tahu tentang semua perbuatan rendah yang kamu lakukan. Hari itu, orang yang memberikan obat itu pasti suruhanmu, kan? Chenlong. Tolong aku. Kalau memang aku, kenapa? Yao Xuan, kamu tahu bagaimana perasaanku padamu? Apa bagusnya si Chenlong itu? Ikutlah bersamaku, Zhao Heilong. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Mengapa harus mengorbankan diri demi perusahaan yang akan segera bangkrut ini? Segera bangkrut? Apa kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Pasar saham grup Wanlong telah naik kembali 15%, dan saat ini cenderung stabil. Rencanamu mungkin akan gagal. Hahaha, Yao Xuan, kamu masih tetap sama seperti dulu. Begitu naif. Nilai pasar Black Dragon milikku adalah 1 triliun, ditambah sekarang ada 4 dewa kekayaan yang mendukungku. Menurutmu aku tidak punya kartu as lainnya? Hahaha. Apa maksudmu? Apa maksudku? Grup Jinlong milikmu, nilai pasarnya kurang dari $100 miliar, tapi sekarang kamu mempertaruhkan seluruh modalmu pada grup Wanlong. Jika dugaanku tidak salah, saat ini di rekening perusahaanmu, bahkan uang $1.000 pun tidak bisa kamu keluarkan, kan? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Yao Xuan, untuk menghadapi grup Wanlong, aku sudah bersiap selama 10 tahun penuh. Kamu pikir aku tidak terpikir akan variabel sepertimu ini? Aku sudah menebaknya, bahwa kamu akan muncul untuk membantunya. Jadi, aku sudah diam-diam melakukan persiapan. Dan sekarang para ketua perusahaan kalian pasti sedang merasa sangat cemas, bukan? Hahaha. Presiden Kiao, saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Sahamnya sudah turun 10%. Jika terus begini, kita akan dikeluarkan dari bursa. Presiden Kiao, cepat pikirkan cara. Ini perbuatanmu? Benar sekali. Aku sudah lebih dulu mengambil alih seluruh saham beredar di perusahaanmu ke dalam genggamanku. Kini, kamar dagang Black Dragon memiliki 30% saham grup Jinlong milikmu, hanya kalah sedikit darimu. Katakan, jika sekarang aku memilih untuk menjual rugi secara besar-besaran, bagaimana cara menghadapinya? Zhao Heilong, kamu sungguh licik.
Sebut aku licik atau tidak tahu malu sekalipun. Setelah malam ini berlalu, baik itu grup Jinlong milikmu maupun grup Wanlong milik Chenlong, keduanya akan menjadi target yang dihabisi kamar dagang Black Dragon. Hahaha. Siapa yang memberimu keberanian hingga membuatmu bicara besar di sini? Siapa yang memberimu keberanian sampai berani membual di sini? Chenlong, kenapa kamu ada di sini? Ini tidak mungkin. Bukankah seharusnya kamu sudah... Ayo, lanjutkan kata-katamu. Zhao Heilong. Apa kamu pikir aku sudah tiada? Wah, orang-orang yang menculikku itu. Jangan-jangan kamulah yang menyuruhnya. Omong kosong. Aku, Zhao Heilong, tidak akan mungkin menggunakan cara-cara rendah seperti itu. Benarkah? Zhao Heilong, demi melawan ayahku, kamu benar-benar sudah merencanakan ini matang-matang. Bahkan kamu mengirim Sun Li ke sisiku untuk menjadi mata-mata. Masih berani bilang cara-caramu tidak cukup rendah? Kamu, walaupun kalian sudah menyadarinya, memangnya kenapa? Untuk menghabisi kalian, bagiku semudah membalikkan telapak tangan. Kamu, dan kamu, gabungan kalian bertiga pun, nilai pasarnya bahkan tidak sampai sepertiga dari milik kamar dagang Black Dragon. Meskipun kalian berusaha sekuat tenaga, bagiku, itu hanyalah upaya sia-sia yang konyol. Terlebih lagi sekarang aku memiliki dukungan dari 4 dewa kekayaan. Cukup dengan keinginanku, dalam sekejap, aku akan menghancurkan kalian semua. Hahaha. Begitukah? Kalau kamu sehebat itu, kenapa tidak segera bertindak? Hahaha. Oh ya, kamu merasa sangat hebat. Tapi kenapa kamu belum juga bertindak? Karena kamu begitu terburu-buru ingin tiada, maka aku akan menghabisi kalian sekalian. 4 dewa kekayaan, siap. Tingkatkan nilai tukarnya, ambil seluruh saham milik grup Wanlong, jual semuanya dengan harga rendah, jangan sisakan satupun. Setelah malam ini, aku akan membuatnya benar-benar tamat. Tuan Chen, ini gawat. Nilai saham kita akan segera anjlok. Hahaha. Sekarang sudah terlambat untuk panik. Chenlong, di hadapan kekuatan yang nyata, kesombonganmu hanya akan mempercepat kehancuranmu. Benarkah begitu? Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya rencana cadangan? Berhentilah bersikap sok misterius. Selain grup Wanlong, apalagi rencana cadangan yang bisa kamu punya? Apakah kamu belum pernah mendengar tentang Sacred Dragon International? Sacred Dragon International? Itu adalah raksasa keuangan yang sangat tersohor di tingkat internasional. Jangan berpura-pura di depanku. Selain grup Wanlong, apalagi kartu truf yang kamu punya? Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang Sacred Dragon International? Sacred Dragon International. Unicorn keuangan yang sangat terkenal di dunia internasional. Kabarnya, hanya dalam 10 tahun, ia telah menyapu pasar luar negeri dan menjadi organisasi dana jembatan terbesar. Identitas ketua di balik layar sangat misterius, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa dia. Ini benar-benar raksasa yang tiada duanya. Valuasinya setidaknya melebihi $1 triliun. Hahaha. Chenlong, kamu benar-benar bicara sembarangan karena panik. Seberapa hebatnya eksistensi Sacred Dragon International itu? Bahkan aku di Zhao Heilong saja tidak punya kualifikasi untuk mendekatinya. Aku sudah mencoba berkunjung 3 kali kepada sosok misterius di balik layar itu, tapi pintu masuk pun tidak bisa aku lewati. Jangan bilang kamu cukup naif untuk berpikir bahwa Sacred Dragon International akan membantumu. Hahaha. Benar-benar lelucon. Hahaha. Hahaha. Bagaimana jika aku katakan bahwa akulah sosok misterius di balik layar itu? Haha, konyol. Chenlong, apa kamu pikir dengan berkata seperti itu aku akan langsung percaya? Berpura-pura menjadi pimpinan Sacred Dragon International? Apa kamu tahu apa konsekuensinya? Artinya begitu kabar ini tersebar, kamu akan menghadapi kejaran yang tidak ada habisnya. Meskipun kamu melarikan diri ke ujung dunia, itu tidak ada gunanya. Jika kamu tidak percaya, maka mari kita lihat saja nanti. Tuan Chen yang terhormat, aku baru saja akan mencari Anda. Ada kabar dari Wall Street, grup Wanlong Anda sedang mengalami serangan pasar. Smith, aku menelepon ini justru karena masalah tersebut. Aku minta kamu dalam 5 menit harus menyuntikkan dana ke grup Wanlong sebesar $1 triliun dan dongkrak harga sahamnya untukku. 5 menit. Ini adalah tugas yang sangat berat, namun tidak ada kesulitan. Yang bisa menghentikan Sacred Dragon International kami, silakan tunggu kabar baik dariku. Bagaimana? Zhao Heilong. Sekarang kamu baru percaya, kan? Hahaha. Sacred Dragon International, Wall Street, Smith, Chenlong. Apa kamu sudah kehilangan akal sehat karena terlalu stres? Apa kamu pikir bicara begitu akan membuatku percaya? Apa kamu benar-benar menganggap aku ini orang bodoh? Sebenarnya apa identitas ayahku? Mengapa aku jadi semakin tidak mengerti? Jangankan kamu, aku sendiri pun tidak tahu kalau dia memiliki identitas ini. Namun jika ini benar, hari pembalasan bagi Zhao Heilong akan segera tiba. Harganya anjlok? Saham milik grup Wanlong sudah turun lebih dari 30%. Sekarang waktu sebelum penutupan pasar hanya tersisa 10 menit. Dalam waktu 10 menit, jika tidak ada pemulihan, grup Wanlong akan hancur seketika. Chenlong, kamu sudah dengar semuanya kan? Wanlong Internasional milikmu sudah anjlok parah. Sebelumnya aku sudah mengambil risiko 20 kali lipat dan menghasilkan keuntungan ratusan miliar dolar. Ngomong-ngomong,
biarkan aku memberitahumu. Aku sudah menghubungi pihak bank. Begitu pasar saham ditutup, perusahaanmu akan bangkrut karena utang. Pada saat itu perusahaanmu benar-benar akan tamat. Hahaha. Selamat kepada Presiden Zhao. Selamat kepada Presiden Zhao. Black Dragon. Sepertinya kalian merayakannya terlalu dini. Ayo, lihat baik-baik layar besarnya. Apa? Harga sahamnya naik kembali. Bagaimana mungkin? Hanya dalam setengah menit, kenapa semua harga saham naik kembali? Lalu bagaimana dengan uang kita? Ini, uang kita habis sia-sia. Saham gila. Ini benar-benar saham gila. Aku sudah bekerja di bidang ini bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun melihat situasi seperti ini. Masih naik, harganya masih terus naik. Tidak, mustahil. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Aku sudah bilang padamu, aku ini orang yang berkuasa di Secret Dragon International. Tetapi, kalian semua tidak mempercayaiku. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Secret Dragon International adalah sosok yang bahkan harus aku segani. Bagaimana mungkin kamu adalah ketua direksi di baliknya? Lihat cepat, sahamnya sudah mencapai batas atas. Batas atas. 10 miliar yang aku investasikan di grup Wanlong. Setelah lonjakan ini, nilainya meningkat 3 kali lipat. Perusahaan aku grup Jinlong telah menjadi perusahaan bernilai pasar 100 miliar. Wah. Tenanglah. Presiden Zhao, kami semua menuruti instruksi Anda untuk membeli grup Wanlong dan pasang taruhan turun dengan daya ungkit 20 kali lipat. Tapi sekarang, saham grup Wanlong sudah melonjak tinggi. Sebagian besar dana yang kami investasikan, semuanya sudah dipaksa dilikuidasi. Kembalikan uang kami, brengsek. Kembalikan uangku. Cepat kembalikan. Apa yang membuatmu panik? Sekarang jual semua saham grup Jinlong dan kerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang balik grup Wanlong. Zhao Heilong, apa kamu sudah tidak bisa berpikir jernih? Nilai saham grup Jinlong milikku sudah turun drastis. Semua dana milikmu sudah tertahan. Saat ini tidak ada cara untuk menjualnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Presiden Zhao, seluruh modal 4 dewa kekayaan milik kita sudah diinvestasikan. Cepatlah pikirkan caranya. Selama masih ada harapan, masih ada peluang bagi kita. Chenlong, hari ini nasibmu sedang baik. Kalau bukan karena Secret Dragon International membantumu, nasibmu tidak akan sebaik sekarang. Hari ini aku akan lepaskan kamu dulu. Kedepannya, keberuntunganmu tidak akan seperti ini lagi. Kita pergi. Lain kali, sepertinya tidak akan ada kesempatan itu lagi. Apa maksudmu? Kalian demi menekan saham grup Wanlong milik kami, tidak segan pakai hutang 20 kali lipat untuk menjual rugi. Setelah semuanya dijumlahkan, kerugiannya mungkin lebih dari 100 miliar dolar kan? Jika tebakanku tidak salah, saat ini semua modal dalam kamar dagang Black Dragon milik kalian sudah habis terkuras, bukan? Jika sekarang aku membalasmu dengan cara yang sama, melakukan aksi jual besar-besaran terhadap kamar dagang Black Dragon kalian, bagaimana caramu menanganinya? Omong kosong, nilai pasar Black Dragon milikku mencapai 1 triliun. Kamu yang hanya punya perusahaan bernilai 100 miliar dolar, ingin berani mencoba menghancurkan kamar dagang Black Dragon milikku? Jangan katakan, aku tidak memberimu kesempatan. Aku memberimu 3 detik untuk berpikir. Apakah kamu bersedia dengan $1 menjual kamar dagang Black Dragon milikmu kepadaku? Aku bahkan masih bisa membelinya dengan harga murah. Lelucon macam apa ini? $1 ingin membeli kamar dagang Black Dragon milikku yang bernilai 1 triliun dolar? Chenlong, apa kamu baru bangun tidur? Hah? Hahaha. 3, 2, 1. Waktu habis. Zhao Heilong. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Jadi jangan salahkan aku. Hari ini aku ingin melihat sebenarnya cara apa lagi yang kamu punya untuk membuat aku, Zhao Heilong, dengan senang hati menyerahkan asosiasi bisnis bernilai ribuan triliun ini begitu saja kepadamu. Tuan Chen, aku sudah mengikuti instruksi Anda untuk menyuntikkan dana ribuan triliun ke dalam grup Wanlong. Sekarang grup Wanlong harga sahamnya telah mencapai batas atas dengan nilai pasar melebihi 5 triliun dolar. Bagus sekali. Aku ingin tahu, saat ini, perusahaan mana yang mencoba menyerang kita? Baik, Tuan Chen. Aku melihat ada sebuah grup bernama Kamar Dagang Black Dragon. Mereka memang kuat, tapi jika dibandingkan dengan kita, mereka terlihat lemah seperti seekor semut. Sangat bagus. Maka sekarang aku memintamu untuk menginjak semut itu sampai habis. Tidak masalah, Tuan Chen. Untuk menghadapi perusahaan sampah semacam itu, Anda hanya perlu menunggu sebentar saja. Chenlong, jangan berpura-pura hebat di sini. Apa kamu pikir satu telepon saja bisa dengan mudah menghancurkan sebuah asosiasi bisnis bernilai triliunan dolar? Lagi pula aku sekarang memiliki bantuan dari 4 dewa kekayaan. Aku lihat kamu benar-benar bodoh dan tak tertolong lagi. Aduh, sepertinya kamar dagang Black Dragon milikmu ini masanya sudah berakhir. Wahai 4 dewa kekayaan, apakah kalian masih ingin membantu orang jahat ini? Kami. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Saat aku Zhao Heilong bangkit kembali, semua kerugian kalian hari ini akan aku ganti semuanya. Zhao Heilong. Setelah pertarungan ini, kamar dagang Black Dragon milikmu itu sudah hampir bangkrut. Kamar dagang Wanlong dari Chenlong mendekati triliunan dolar. Siapa yang lebih kuat? Tidakkah kami bisa menimbangnya sendiri?
aku juga bersedia setia mengikuti Tuan Chen sampai akhir. Kami juga ikut. Kalian semua. Dan hari ini, pasti akan menyesal telah mengambil keputusan hari ini. Black Dragon, sebelum Anda mengucapkan kata-kata kejam ini, Anda sebaiknya melihat baik-baik grafik tren saham kamar dagang Black Dragon milik Anda. Apa? Turun. Kecepatan penurunannya masih terus meningkat. Saat ini waktu penutupan pasar kurang dari 2 menit lagi. Jika terus begini, harga saham kamar dagang Black Dragon sepertinya akan anjlok drastis. Cepat, gunakan semua dana untuk bertaruh pada penurunan, pasang semua taruhan dengan tuas 20 kali lipat. Kita harus mendapatkan kembali semua uang yang rugi tadi. Benar. Tuas 20 kali lipat. Cepat buat kamar dagang Black Dragon anjlok. Halo, pasang semua dana aku. Kamar dagang Black Dragon anjlok. Ini tidak mungkin. Nilai pasar kamar dagang Black Dragon milikku $1 triliun. Bagaimana mungkin bisa dihancurkan dengan semudah ini? Kecuali nilai pasar lawan 10 kali lipat dari milikku. Jangan-jangan kamu benar-benar sosok misterius di balik layar Secret Dragon International? Benar sekali. Anda menyusun rencana secara rahasia dan menindas grup Wan Long kami selama 10 tahun. Apakah aku, Chen Long, hanya akan diam menunggu kehancuran? Grup Wan Long hanyalah bidak catur yang aku gunakan secara terang-terangan. Sebenarnya, identitas asliku adalah satu-satunya pemegang kendali atas Secret Dragon International. Ini tidak mungkin. Harga saham kamar dagang Black Dragon sudah jatuh mencapai batas bawah. Black Dragon. Sekarang kamar dagang Black Dragon milik kalian sudah berutang ratusan miliar dolar pada bank. Ditambah dengan harga saham yang anjlok, kalian sekarang sudah bangkrut dan tak mampu bayar. Segera, bank akan datang mencarimu untuk melakukan pemeriksaan. Haha. Saat itu tiba, mereka akan menyita semua harta kekayaanmu. Aku kalah. Mulai hari ini, aku adalah nyonya besar dari keluarga kaya. Kalian semua adalah pelayanku. Kalian harus lenyap, semuanya harus lenyap. Lepaskan aku, lenyaplah kalian. Pelaku sudah diamankan, diduga sedang dalam kondisi gangguan jiwa. Bawa dia. Lepaskan aku. Zhao Hailong, kami menerima laporan atas dugaan keterlibatan perdagangan orang dalam dan beberapa kasus penipuan. Ikutlah dengan kami. Aku tidak rela. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Putramu saja sudah bersiap-siap mau menikah. Kamu mau menunggu sampai kapan? Kalau begitu, kita pilih hari baik, kita menikah bersama, sekeluarga berempat, sekaligus.